terjadilah apa yang kita bilang tadi. Ternyata ada kondisi kuat tekuk elastik dari sumbu lemah melebihi dari sumbu kuat. Karena yang lemah dikali Kx, yang kuat tidak dikali Kx. Nah, karena itulah tetap dibatasi. Kuat tekuk elastik sumbu lemah tetap tidak boleh lebih dari kuat tekuk elastik yang sumbu kuat. Artinya, FCE acuan kita bukan yang 158,13 hasil hitungan, bukan. Tapi kita ambil yang 142,17 gitu. Sekali lagi saya ingatkan, karena FCE sumbu lemah harus lebih kecil, syaratnya ya, harus lebih kecil dari sumbu kuat. Maka kita ambil yang sumbu kuatnya 142,17. Nah, hasil hitungan sebelumnya adalah tegangan izin desak yang sudah dikoreksi sebelum koefisien tekuk kolom adalah 18,8 MPa. Sehingga berapakah tegangan izin desaknya yang sudah termasuk stabilitas kolom? Kita hitung saja. Ketemunya ternyata 16,82 MPa gitu. Apa ya simpulannya? Lebih kecil kan? Lucu ya. Setelah digabung, tegangan desaknya lebih kecil loh daripada tegangan desak individual. Karena tadi kalau pas kita hitung individual tadi ketemunya kita ketemunya 17-an, 17,45. Nah, setelah digabung malah jadi ketemu cuman 16,82. Nah, kok begitu? Apakah itu merugikan? Belum tentu merugikan. Keunggulannya apa kalau sudah digabung? Keunggulannya adalah di luas penampang yang lebih besar hampir 2 kali lipat. Jadi walaupun tegangannya berkurang, tegangan izinnya berkurang, tapi luas penampangnya jadi berkali 2, hampir kali 2 gitu loh. Maka cek apakah gaya tekan yang terjadi pada batang tekan ini dibagi dengan luas penampang neto lebih kecil daripada tegangan izin 16,82 gitu. Kalau itu lebih kecil maka aman. Nah, ingat hati-hati luas penampangnya harus neto bukan bruto. Neto itu berarti seperti ini. Luas penampang kayu kalikan 2 dikurangi luas penampang lubang gitu. Nah, itu dari saya contoh mekanikanya ya dari batang tekan tunggal dan batang tekan gabungan gitu. Jadi intinya itu memang kembali ke Euler tentang tekuk gitu. FCE itu memegang peran sangat penting gitu ya. Dan ternyata untuk kolom gabungan belum tentu meningkatkan tegangan izinnya. Tapi ternyata kolom gabungan itu yang meningkat terutama adalah luas penampangnya. Sehingga gaya dibagi luas penampang yang meningkat, berarti kan tegangannya tuh tegangan aktual yang terjadi pada si batang tekan tuh menurun gitu. Walaupun tegangan izinnya juga turun. Gabungan itu prinsipnya adalah efek penambahan kayu pengisi atau close itu hanya memperkaku pada sumbu lemah dari batang gabungan, bukan sumbu kuatnya. Setelah mengapa di akhir tadi harus tetap diperiksa nilai tegangan tekuk elastik pada sumbu lemah tidak boleh melebihi dari tegangan tekuk elastik pada sumbu kuatnya, karena sumbu kuat tidak ada faktor Kx yang menyebabkan peningkatan kekakuan dari penjepit ujung gitu. Tadi contoh hitungan tadi ternyata kan betul toh sumbu lemah kita lebih kuat daripada sumbu kuatnya, sehingga kita ambil tetap sebesar sumbu kuatnya. Walaupun akhirnya ternyata tegangan izin yang malah turun lebih rendah daripada tegangan izin batang tunggal, tapi itu bukan berarti tidak efektif atau buruk. Kenapa? Karena batang gabungan itu luas penampangnya hampir 2 kali lipat. Hampir ya, tapi tidak kuat 2 kali lipat. Kenapa? Karena ada lubang baut untuk close tengahnya, sehingga tetap luas penampangnya adalah luas penampang neto. Jadi hati-hati. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari kombinasi dead plus rain, D plus air hujan, ketemu gaya tekannya adalah 5 ton misalkan, maka 5 ton dibagi luas penampang neto, itu tegangannya berapa. Nah, tegangan aktual itu dibandingkan dengan tegangan izin yang sudah terkoreksi, itu aman apa tidak. Itu dari saya, terima kasih atas kesabarannya mengikuti kuliah keempat ini. Cukup panjang ya, karena emang yang namanya tekan pasti agak lebih panjang daripada tarik gitu. Walaupun saya juga amazing sekali
rumus SNI kayu ini sangat menyederhanakan sekali untuk mendapatkan luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan besok tentang batang lentur gitu ya. Tentang mekanika dari batang lentur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.